Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini Bagong John akan membawakan alur cerita sebuah film aksi hasil karya Toa Fisher tahun 2015 lalu, di mana film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak kepala suku yang bernama Hongi. Dia berniat menuntut balas atas sukunya yang telah dibantai habis oleh suku kanibal yang saat itu dipimpin oleh laki-laki yang bernama Wirepa. Dan akibat pembantaian tersebut, Hongi bertekad untuk melalui sebuah daerah terlarang yang bernama Tanah Mati. Bukan tanpa alasan, tapi demi arwah leluhur yang dicintai, dia bertekad untuk melewatinya. Oke Lek, seperti apa alur dan jalan ceritanya? Basahi tenggorokan, nyalakan rokok, santai sejenak, dan inilah. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah suku di pedalaman Selandia Baru yang nampak berdamai dengan kehidupan alam, di mana suku tersebut bernama suku Maori yang saat itu dipimpin oleh kepala suku yang bernama Tane. Suatu ketika mereka akan kedatangan tamu dari suku lain yang hendak mengunjungi makam leluhurnya, dan ketika itu dipimpin oleh anak kepala suku yang bernama Wirepa, karena letak makam leluhur mereka berada di kawasan suku Maori. Dan tak beberapa lama suku yang mereka tunggu telah tiba, dan sebagai penghormatan Wirepa masuk sendirian ke makam leluhurnya tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sebuah gua yang merupakan makam leluhur, Wirepa mulai berdoa seperti adat sukunya. Akan tetapi hal di luar nalar tiba-tiba dia lakukan. Wirepa dengan sengaja beol di tengkorak leluhurnya sendiri. Ternyata dari kejauhan kelakuannya telah diketahui oleh anak kepala suku Maori yang sedari awal telah membuntuti dirinya. Karena kejadian itu, Hongi bermaksud memberitahu sang ayah. Akan tetapi sebelum Hongi melapor, dia sendiri telah ditangkap oleh Wirepa. Dan busuknya, Wirepa justru memutarbalikan fakta dan mengatakan bahwa Hongi telah menghina sukunya. Akibat tuduhan tersebut, suasana sempat memanas dan Tane menawarkan sebuah pilihan kepada Wirepa bahwa dia akan memenggal kepala putranya sendiri demi kedamaian kedua belah suku. Akan tetapi si bangsat ini tak mempedulikan tawaran Tane dan tetap akan melaporkan kejadian tersebut kepada sang ayah agar tetap terjadi pertumpahan darah di kedua belah suku. Setelah Wirepa dan anak buahnya pergi, Hongi dan sang ayah tengah duduk di depan rumah mereka. Di sini sang ayah mengatakan tentang sebuah suku besar yang tiba-tiba menghilang di sebelah timur dari wilayah mereka. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukan oleh prajurit monster yang sampai sekarang misterius. Bahkan tak seorang pun yang berani melewati daerah tersebut. Dan apabila ada yang berani masuk bahkan melewati kawasan tersebut, dipastikan nyawa mereka tak akan selamat karena sosok prajurit monster tak segan untuk membunuh siapapun. Maka dari itu, tempat tersebut dinamakan The Deadland atau Tanah Kematian. Hal tak terduga tiba-tiba dialami oleh suku Maori di malam hari, karena Wirepa dan anak buahnya tiba-tiba datang dan langsung melakukan penyerangan. Hongi yang tidak melakukan perlawanan justru tertendang dan masuk ke dalam jurang. Bahkan karena kurang persiapan, akhirnya semua jantan di suku Maori dibantai habis oleh Wirepa dan anak buahnya, termasuk kepala suku yaitu Tane. Di keesokan pagi, Hongi tersadar dan mulai beranjak kembali ke sukunya. Akan tetapi, sesampainya ia di wilayah suku Maori, ia terlihat shock karena Wirepa membunuh semua kaum jantan dan hanya menyisakan kaum betina, dengan maksud agar suku Maori menghilang dari peradaban. Just look at your father's sacred head. Atas apa yang dilakukan Wirepa dan anak buahnya, di sini Hongi mulai dendam dan ingin menuntut balas kepada mereka semua. Setelah mengambil barang-barang milik sang ayah, Hongi mulai mempersiapkan diri untuk mengejar Wirepa. Akan tetapi sebelum dia pergi, dia berpesan kepada saudari perempuannya. Dia mengatakan bahwa jika dia tak kembali, agar menceritakan sosok dirinya sebagai prajurit. If I do not return back home,
Please tell stories about me. Di sisi lain, Wirepa berhenti di sebuah persimpangan jalan. Ia mengatakan bahwa ingin pulang lebih cepat dan memilih melewati jalan pintas. Akan tetapi, salah satu anak buahnya mengingatkan Wirepa kalau jalan pintas tersebut melewati daerah terlarang yang bernama Tanah Kematian. Yang di sana terdapat seorang prajurit monster yang tentunya dengan siap akan menyantap mereka semua. Akan tetapi, sosok congkak Wirepa tak mempedulikan hal itu dan tetap ingin melewati Tanah Kematian. And they will hide from us. Tak beberapa lama setelah mereka pergi, ternyata Hongi juga sampai di persimpangan jalan yang mereka lalui. Lantas Hongi pun langsung masuk ke wilayah Tanah Kematian dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada monster prajurit agar mau membantunya membalaskan dendam sukunya. Singkat cerita, sesampainya di Tanah Kematian, Hongi bertemu dengan dua orang perempuan yang langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam sebuah tempat tinggal. Yang di sana ia langsung bertemu dengan sosok yang diceritakan oleh sang ayah, yaitu monster prajurit. Di sini sosok monster prajurit meminta Hongi menceritakan alasan dia masuk ke wilayah Tanah Kematian sebelum ia memutuskan untuk membantu Hongi atau justru memakan Hongi. Sesaat setelah mendengar penjelasan Hongi, si monster itu pun langsung merenung dan tiba-tiba saja dari balik hordeng lokal muncul seorang wanita yang merupakan istri dari si monster yang meminta agar suaminya tersebut membantu Hongi. You be quiet! Finish your story then, boy. Dengan begitu, mereka berdua berharap agar kesalahannya di masa lalu bisa mereka tebus, karena ternyata menghilangnya suku terbesar yang diceritakan oleh Tane tak lain adalah ulah dari si monster prajurit itu sendiri. Anjir, Uchiha cok. Drill Uchiha lagi. Mantap. Reminds you of your own dishonor, doesn't he? Lanjut, di keesokan paginya, dua anak buah Wirepa memutuskan untuk pergi ke arah selatan karena mereka melihat tanda-tanda kutukan di Tanah Kematian. Akan tetapi, di sini Wirepa dengan anak buah yang tersisa tetap melanjutkan perjalanan melalui Tanah Kematian tersebut. Sedangkan di sisi lain, sosok monster akhirnya luluh dan mulai bergegas untuk mencari Wirepa dan anak buahnya. Naas, dua anak buah Wirepa yang berbalik kalah bertemu dengan Hongi dan si monster tersebut. Look where it got you. Di sini anak buah Wirepa dikalahkan dengan mudah oleh si monster. Akan tetapi kepolosan Hongi hampir saja merenggut nyawanya. Beruntung si monster tersebut datang tepat pada waktunya dan langsung menghabisi anak buah Wirepa. Greet your ancestors for me. Ha! Di malam hari, saat Hongi dan monster sedang bersantap malam daging anak buah Wirepa, si monster merasakan aura bahwa Hongi masih cukup lemah dalam melindungi diri dan membunuh musuh. Maka dari itu, si monster memutuskan untuk mengajari Hongi cara bertarung. Then you will hit them here. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka langsung melanjutkan perburuan Wirepa dan anak buahnya kembali, hingga jejak Wirepa akhirnya diketahui oleh si monster, di mana saat salah satu anak buah Wirepa berhasil dihabisi, si monster meminta agar Hongi bersembunyi. So, it seems you like looking at little boy. Akan tetapi justru dirinya bertemu dengan anak buah Wirepa yang lain. Kemudian perkelahian Hongi harus berjalan alot. Tapi berkat latihan singkat bersama monster, anak buah Wirepa tersebut bisa dikalahkan. Sedangkan di lain sisi, si monster telah melakukan perkelahian dengan anak buah Wirepa tanpa kewalahan sedikit pun, dan justru anak buah Wirepa dibantai satu persatu. Namun karena kalah jumlah dan stamina yang sudah kewalahan, si monster hampir saja terbunuh. Beruntung Hongi segera menolong monster tersebut tepat pada waktunya.
Karena dirasa Hongi sudah pro, akhirnya Wirepa memutuskan diam-diam untuk pergi dari area duel dan meninggalkan sebagian anak buahnya di sana untuk menghadang Hongi dan si monster tersebut. Akan tetapi tak butuh waktu lama, duet antara monster dan Hongi mampu menumbangkan anak buah Wirepa. Di hari berikutnya terlihat Hongi dan monster masih mengejar Wirepa dan anak buahnya. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan 3 ekor betina dari suku lain. Akhirnya Hongi mampir dan mengobrol dengan betina tersebut. There has been so much pain. You keep on going. You bear the mark of the dead tribe. Di malam hari saat Hongi tertidur, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara perkelahian. Tanpa pikir panjang, Hongi pun langsung mencari sumber suara tersebut karena si monster sudah tidak berada di sana. Dan benar saja, si monster telah membantai betina dan 2 orang temannya dengan sangat mudah. Di sini Hongi sempat marah dan memaki si monster atas perbuatannya tersebut. Kemudian si monster menjelaskan bahwa betina tersebut telah mengetahui latar belakang dirinya dan si monster takut jika betina tersebut akan bergosip dengan para suku yang lain tentang dirinya. She would have told them. The world is not nearly as honorable, boy. Singkat cerita, di pagi hari si monster mengetahui kepulan asap di sebuah puncak bukit. Dia meyakini kalau di sana Wirepa dan anak buahnya tengah berada. Lantas dengan cepat monster dan Hongi menuju puncak bukit tersebut. Sedangkan di sisi lain Wirepa yang baru terbangun dari tidurnya murka karena anak buahnya telah membuat kesalahan dengan membakar ranting-ranting yang berada di sana. They dragged us all through it like it was his home. Dimana karena hal tersebut mereka sempat beradu argumen hingga akhirnya Wirepa dan anak buahnya memilih untuk pergi dari area tersebut. Akan tetapi belum sempat mereka keluar, Hongi dan si monster telah sampai di puncak bukit tersebut. Karena kemungkinan menang sangat kecil, Wirepa dan anak buahnya memutuskan untuk kembali ke dalam benteng. Di dalam benteng, Wirepa menenteng kepala Tane, bahkan dia sempat meludahinya. Atas perbuatannya tersebut membuat Hongi sangat marah. Akan tetapi si monster punya cara lain untuk menghabisi Wirepa dan anak buahnya dan mencoba menenangkan Hongi untuk pergi dari sana. Tak beberapa lama kemudian, si monster mulai mengumpulkan beberapa ranting dan kayu kering lalu mengikatnya, di mana kayu tersebut dikumpulkan hingga beberapa bagian. Sedangkan kepanikan dirasakan anak buah Wirepa. Bahkan ada salah satu anak buahnya yang memprovokasi dan mengatakan bahwa Wirepa tak pantas menjadi pemimpin karena keputusannya mereka kehausan dan terjebak di dalam benteng pertahanannya sendiri. Karena merasa terhina dengan ucapan anak buahnya, tanpa pikir panjang Wirepa langsung menebas leher anak buahnya. Dan darah yang keluar dari leher kemudian diminum secara beramai-ramai sebagai pengganti air minum. Setelah mereka mendapatkan cukup energi dan dirasa sudah aman, salah satu anak buah Wirepa tak sengaja menemukan peti senjata di sana yang dapat mereka gunakan untuk melawan Hongi dan si monster. Di sini si monster mulai melempari Wirepa dan anak buahnya menggunakan ranting yang telah dibakar. Melihat perlawanan dari si monster, Wirepa kemudian melawan dengan melempar tombak ke arah Hongi dan si monster tersebut yang membuatnya memilih mundur. Sesaat setelah Hongi dan monster bersembunyi, ternyata Wirepa pergi dari benteng tersebut. Akan tetapi Hongi justru menghampiri kepala sang ayah yang sengaja ditancapkan di sudut benteng tersebut. Dan ketika Hongi masuk ke dalam, ternyata dirinya telah masuk ke dalam perangkap Wirepa dan anak buahnya. Di sini si monster baru menyadari bahwa Hongi tak berada di belakangnya. Namun saat dia berbalik, tiba-tiba dirinya ditusuk oleh anak buah Wirepa menggunakan sebuah tombak. Namun lagi-lagi dia berhasil mengalahkan anak buah Wirepa dengan sebuah tombak yang menancap di perutnya. Kemudian si monster berbalik arah menuju ke benteng tempat Wirepa dan anak buahnya berada. Sesampainya si monster ke dalam benteng, lagi-lagi dia harus bertarung dengan penasihat Wirepa. Meski sudah kehabisan tenaga karena banyak darah yang keluar, fight 1 lawan 1 tersebut kembali dimenangkan oleh si monster.
Dalam keadaan sempoyongan, justru Wirepa membunuh monster tersebut tepat di hadapan Hongi. Hal tersebut membuat Hongi sangat marah dan membalikan keadaan. Bahkan Hongi hampir saja membunuh Wirepa jika dia mau. Akan tetapi Hongi tak melakukan perbuatan tersebut karena suatu saat sukunya pasti akan menuntut balas, dan begitu pula seterusnya. Kemudian Hongi melepaskan Wirepa dan mengatakan bahwa Wirepa dan sukunya kini berutang budi kepada Hongi. Swear to it. I'm in your debt. Ancestors of this place are my. Di detik-detik kematian si monster, Hongi mengatakan bahwa monster akan diterima menjadi barisan leluhur suku Maori di alam baka. Kemudian film pun berakhir. You will be welcomed by my king. We'll be the ones to lead you into the afterlife. Oke, terima kasih yang selalu mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Suwun.